Mele apanya? Sate. Hah? Sate. Sate. Berempat tusuk? 200 tusuk makan di sini. Ceng, bangun. Sate 200 tusuk makan di sini. 200 tusuk. Iya. Panganduk kene. Cepetan, Mas. Sedilok tak jeng. Cik mentah jeng. Biarin, mentah juga enak. Soto. Hah? Hah? Iya, sotonya. Sama pancinya. Sama pancinya. Panas ininya. Cak. Aduh, habis kuat. Wah, nggak tahu. Semilir angin berdesis menyapa wajah, walau hati terasa sepi, ku coba untuk selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kamu di sana? Selamat datang di channel Lupus and Lulu, channel yang setia menceritakan film-film Indonesia tempo dulu. Oke Cing, kali ini Lupus akan ceritain film yang sangat menyeramkan dan menakutkan di saat Lupus masih sekolah SD. Nggak bakalan mau keluar malam buat kondangan, dan kalau tidur nggak mau lihat jendela. Film apakah ini? Ya, film ini berjudul Sundel Bolong yang rilis di tahun 1981. Tidak usah berlama-lama lagi, yuk ikutin Lupus kocolin filmnya. Film diawalin seseorang yang memperkenalkan diri. Dia bernama Alisa, usianya 21 tahun, pernah hidup dalam dunia hitam, pernah juga bahagia, dan pernah terjerat dendam setan. Dan ini dia orangnya. Waktu itu, Hendarto yang diperankan Babang Bariprima turun dari mobil habis menikah dengan Alisa, disambut dengan tetamu. Tetapi karena Hendarto yang sangat ganteng yang membuat Alisa terjatuh dan terpleset. Alisa, ini pertanda bahwa kau harus kugendong. Di saat tetamu yang lain lagi sendok prasmanan untuk makan, Hendarto pun dikasih surat dari teman kantornya, tempat kerjanya dia, yang membuat tatapan Hendarto seperti lemas dan males. Betul saja, Hendarto yang merupakan pengantin baru yang pengen terus berduaan dengan Alisa, dapat tugas keluar kota selama 9 bulan. Yang dalam benaknya, ini bos kagak pernah jadi pengantin baru, apa suwe banget. Maafkan aku, Lisa. Tugas yang mendadak ini telah merusak kebahagiaan kita. Tidak, Mas. Lisa mengerti. Itu sudah menjadi kewajibanmu. 9 bulan bukan waktu yang singkat. Alisa pun merasakan yang sama. Dia kecewa
Tapi mau gimana lagi, Alisa berjanji akan selalu menunggu Hendarto. 9 bulan bukan waktu yang sebentar bagi Alisa yang baru menikah, lagi sangat sayang-sayangnya dengan sang suami. Hendarto ternyata kapten di sebuah kapal pesiar. Dia pun pergi dengan tugasnya yang sangat gagah dan keren. Alisa mengiringi kepergian Hendarto. Alisa sangat terpukul. Sehari-hari dia sangat kesepian setelah sang suami pergi. Alisa yang hobinya menyulam tiba-tiba dapat telepon dari Rudi butik. Dia Rudi, si empunya bos butik, sangat kagum dengan hasil karya sulaman Alisa yang menyuruhnya untuk datang ke butiknya. Si Rudi pun tertarik dengan hasil karya Alisa. Akhirnya Alisa pun datang ke butiknya si Rudi. Yang awalnya Rudi tidak berpikir macam-macam dan hanya ingin berbisnis karena ada seseorang wanita tua, temannya si Rudi yang bernama Mami, dipanggil Emam. Ini orangnya yang bilang ke si Rudi Alisa adalah mantan anak buahnya yang paling top di PT Rumah Bordil Perkasa. Alisa pun akhirnya disuruh menunggu di suatu ruangan oleh Rudi. Rud, kau tahu siapa dia? Tidak. Rud, aku punya ide buat kau. Dia bekas anak buah Mami yang paling top. Bener, Mi? Rudi pun masuk ruangan yang ternyata Alisa sudah pajang hasil-hasil jahitannya di atas meja. Karena tadi ada yang hasut Rudi si Mami itu, Rudi jadi berubah pikiran dan lebih songong ke Alisa. Dia sudah tidak butuh baju-baju itu, tetapi menawarkan Alisa untuk jadi foto model. Yang Alisa tidak mau mengetahui Alisa yang mantan PSK. Si Rudi bilang, belagu amat sok jual mahal lu Alisa, suamimu aja sering jajan di setiap pelabuhan kok. Konflik pun terjadi sehabis Alisa menampar Rudi yang bilang dia seorang PSK. Watakmu memang keras. Dan apa untungnya kau jadi nyonya kalau di setiap pelabuhan suamimu punya piaraan? Apa artinya status nyonyamu itu kalau kau dapatkan suami yang tidak pernah tinggal di rumah? Tidak sewaktu kau masih jadi pelacur. Di saat perjalanan pulang, Alisa yang setir mobil sendiri terkejut dengan mobil malang di depannya yang supirnya pura-pura pingsan. Dia pun turun dan mencoba membantu. Tetapi Alisa terjebak oleh beberapa pria yang menodong dan menggerubutinya. Alisa pun diculik dan dibawa ke salah satu gudang kosong. Benar saja apa yang diprediksi oleh netizen. Kemudian datang pakai mobil Rudi dan Mami yang sok pahlawan. Disuruhnya dilepas Alisa itu, yang Alisa minta tolong ke Mami. Si Mami mau menolongnya, tetapi Alisa minta balik bekerja jadi anak buahnya dan mau menuruti apa kemauan si Rudi. Dan apa yang terjadi? Alisa tidak mau menuruti si Mami, yang akhirnya Rudi menyuruh anak buahnya untuk ikat Alisa di dalam kamar gudang, yang lanjut dieksekusi oleh si Rudi dengan diperkosa. Karena Rudi yang biadab ini melihat anak buahnya pengen lakuin juga, disuruhlah semua anak buahnya untuk perkosa Alisa. Kalian boleh teruskan. Hah? Bener nih, Bos? Iya, Bos. Ayo. Singkat cerita, Alisa pun melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian dan sudah sampai tahap sidang yang jaksa memberikan pernyataan untuk Rudi dengan hukuman 3 tahun selaku pemerkosa dan si Mami 2 tahun walau nggak memperkosa dia tukang hasut. Tetapi si pembela dengan tidak ada saksi untuk membebaskan tersangka karena kurangnya alat bukti. Dan akhirnya sidang ini ditunda. Hakim suruh jaksa untuk nulis kembali pertimbangan. Mengingat saksi utama Nyonya Alisa Hendarto adalah bekas seorang pelacur, maka mustahil kedua terdakwa ini melakukan perkosaan kalau tidak atas dasar suka sama suka. Ibu Hakim Ketua yang terhormat, saya sangat keberatan dengan pernyataan itu. Status Nyonya Alisa untuk menjadi perempuan baik-baik telah diragukan. Seiring berjalan waktu, ternyata Alisa mual-mual pertanda kehamilan yang membuat si Imbo senang karena mau punya momongan. Yang Alisa sendiri tidak menginginkan ini terjadi. Dia pun pergi ke dokter kandungan dan ingin menggugurkan kandungannya. Sang dokter pun ceramahi Alisa yang tidak tahu duduk perkara itu bayi datang dari mana. Yang kata sang dokter, menggugurkan sama halnya dengan membunuh. Oh, rupanya Nyonya ingin lepas dari tanggung jawab. Ketahuilah Nyonya, pengguguran itu adalah pembunuhan. Kalau saya memenuhi permintaan Nyonya, saya ikut berdosa terhadap Tuhan.
Saat di rumah, hari-hari Alisa selalu membayangi wajah dan perkataan sang dokter. Apakah karena sang dokter tampan dan ganteng dibanding suaminya? Esoknya, di saat Alisa sedang melamun di kamar, si Imbo datang dengan penuh senyum dan pengharapan, membawa sepucuk surat dan langsung dibaca oleh Alisa. Dan apa yang terjadi? Alisa pun lemas terbaring karena Mas Hendarto akan pulang seminggu lagi, yang membuat si Imbo girang dan senang. Ini yang istrinya si Imbo apa Alisa? Untung Alisa ditemani si Embo yang sudah dianggap ibunya sendiri karena Alisa seorang yatim piatu yang dia minta tolong ke si Embo untuk menggugurkan kandungannya itu pakai tangannya si Embo. Si Embo pun tidak kuasa. Dengan keibuannya dia mau merawat bayi itu kalau suami Mas Hendarto tidak menerimanya. Begini saja, Non. Biarkan bayi itu lahir. Kalau Bibi sayang sama saya, tolong, Bi. Nanti kalau Den Hendarto tidak mau menerima, Bibi yang ngomong. Alisa pun tetap tidak tenang. Dia merasa malu dan terhina. Apalagi sang suami sangat baik dan sayang dengannya walau dia mantan PSK. Karena dia lagi sendiri dan pikirannya terguncang, setan pun membisikkan sesuatu. Pas di saat si Embo bawa makan siang ke kamarnya Alisa, ditemukan tidak ada di kamar. Di waktu itu ada suara di kamar mandi yang dibuka oleh si Embo. Dia langsung teriak dan histeris. Alkisah, Alisa pun sudah dimakamkan dan waktu itu Hendarto sudah pulang dan ia ziarah ke makam istrinya itu ditemani oleh si Embo. Di saat mereka pulang ke rumah ada kejadian aneh yang membuat Hendarto bertanya ke si Embo. Bija. Ya. Apa Bibi yang meletakkan bunga itu? Tidak, Den. Oh. Bagaimana Bibi bisa masuk? Kan kuncinya Aden yang bawa. Hendarto kemudian membayangi di mana di saat dia pertama kali bertemu dengan Alisa, berpacaran dan menikah dengan Alisa. Di tempat lain Rudi yang asik cem-ceman dengan wanita cantik didatengin sama si Mami yang menanyakan sikap mereka setelah kematian Alisa. Bagaimana sikap kita, Ruth? Kenapa kita mesti bingung? Justru kita malah bersyukur Alisa mati. Bagaimana? Mami, ini berarti luputlah kita dari tuntutan hukum. Tiba-tiba arwah Alisa yang penasaran munculkan penampakannya di kamar Hendarto yang sedang tertidur. Ternyata dia ingin meminta maaf secara diam-diam ke Hendarto. Tetapi pas Hendarto naik mobil, di depan tiba-tiba ada kucing yang membuatnya kaget dan langsung rem mendadak. Tersadar dia pun keluar, tetapi kucing tadi sudah di tangan seseorang wanita cantik yang bernama Sinta. Sinta ini dalam pengakuannya merupakan saudara kembar Alisa. Dan Alisa pernah berkirim surat mengenai dirinya yang sudah menikah dengan Hendarto dan tinggal di kota ini. Tetapi seingat Hendarto, Alisa pernah bercerita bahwa saudaranya itu telah meninggal waktu ia berumur 10 tahun. Hendarto pun tidak menghiraukan itu dan langsung ajak Sinta untuk ke rumahnya. Sesampainya di rumah, si Mbok bengong dengan kedatangan Sinta yang sudah diperkenalkan oleh Hendarto. Sampai-sampai si Mbok lupa untuk mengambil air minum. Hendarto pun terus memandangi Sinta. Percaya nggak percaya, apa jangan-jangan ini jelmaan dari Alisa? Kemudian Sinta kaget sampai gelas yang dia pegang terjatuh dan pecah setelah Hendarto bercerita tentang kematian Alisa. Sinta pun akhirnya beranjak dari tempat itu dan dia mau pulang ke rumah. Pas Hendarto membuka pintu rumahnya, melihat ke arah Sinta yang berjalan, tiba-tiba Sinta begitu cepat untuk menghilang. Bram, anak buah Mami, sedang antar koleganya open BO di sebuah kamar hotel. Di pojokan lorong hotel ada noni bule yang menggoda Bram, pingin minta dikerokin, katanya dia masuk angin. Masuklah si Bram ke kamar itu dengan sukacita dan langsung memulai kerokan itu dari leher. Tetapi wanita itu pun berubah menjadi Alisa yang bolong punggungnya. Dengan ketakutan si Bram disuruh masuk ke kamar mandi. Sudah.
Kita perkenalkan, ini adalah Ceking, security PT Bordil Perkasa, anak buahnya si Mami. Dan ini adalah Amin, tukang beca yang sering mangkal di depan tempat itu. Mami pun suruh Ceking dan Amin pengliatin si Bram. Dan salah seorang anak buahnya yang lagi BO di hotel sudah 4 jam belum pulang. Inilah adegan yang paling legendaris di mana arwah Sundel Bolong yang lagi lapar habis bunuh si Bram datengin tukang sate, beli 200 tusuk yang baru dibakar, sama si Mamang udah digares aja sama Sundel Bolong. Setelah habis satenya dia minta soto 1 baskom yang langsung diuyup nggak pakai dingin. Pas si Mamang keluar keheranan, itu sate sama sop amparan di tanah keluar lewat punggungnya yang bolong. Cepetan, Mas. Sedilok tak jeng. Cik mentah jeng. Biarin, mentah juga enak. Soto Iya, sotonya. sama pancinya. Mana sininya? Cak. Aduh, habis kuat. Nggak tahu. Bang Amin yang lagi ngebut bawa beca tiba-tiba ditabrak oleh kedua Cak Madura yang lari ketakutan. Mereka bilang warung satenya lagi diacak-acak sama Sundel Bolong, yang membuat Amin marah nggak percaya. Dia pun akhirnya lanjutin becanya. Pas itu ada cewek cantik sedang berjalan bergaun putih yang langsung diajak naik beca oleh Bang Amin. Benar-benar Amin mengayuh beca dengan kekuatan penuh karena saking beratnya ini cewek. Si Amin pun minta upah becanya dengan pengen cium cewek itu. Setiap mau cium, sadel becanya selalu ngejelengit. Dan akhirnya wanita itu balik ke belakang dengan wajah yang sangat seram. Habis nggak nyampe-nyampe tuh. Kok nggak jadi ngesun, Mang? Yang naik saya sih, Mang. Mami di pagi hari kecewa dengan Amin yang disuruh ke hotel malah keluyuran bawa Sundel Bolong. Jadi berita kematian Bram dia dengar dari orang lain, dan apa yang dikatakan Amin tentang Sundel Bolong Mami tidak percaya. Yang kemudian si Ceking dengan gagahnya mau satronin kediaman si Sundel Bolong yang mau dia paku kepalanya. Kalau dipaku ntar dia jadi wanita cantik dan dikawinin sama si Ceking. Gue bilangin lu kagak percaya. Lu lihat, ntar malam gue satronin dia. Emangnya lu mau apain? Gua paku kepalanya. Amin. Daripada gue jadi centeng begini, mending gue kawin dia. Ada untung gue bisa jadi kaya. Lantas kalau sudah boleh paku, jadi cantik orangnya. Di malam itu Ceking beneran cariin Sundel Bolong yang mau dia paku kepalanya. Dengan gagahnya dia satronin daerah yang banyak garang bambunya. Ini yang gue lagi cari. Dia pengen tahu kejagoan gua. Hah? Siapa lo? Gua yang abang cari. Sundel Bolong lo? Tunggu dulu. Gue lihat kaki lo. Kok nggak ada kakinya? Lengang, Bang. Gadung yang merupakan anak buah dari Mami sedang menyetir sendirian yang tiba-tiba disetop oleh wanita berpayung di pinggir jalan. Wanita itu pun pingin belajar mobil yang akan dia kasih imbalan apapun yang diinginkan oleh Gadung. Tetapi wanita itu naik mobil seperti bawa permulawan yang kemudian berubah menjadi Alisa yang membawa Gadung ke gedung kosong tempat pemerkosaan dirinya. Dengan sangat takut dan gemeteran, Gadung diolok-olok di gudang itu oleh arwahnya Alisa. Sekarang giliranmu aku perkosa.
Kejadian Gadung tewas membuat Rudi datengin tempat Mami, yang kemudian diadakan rapat besar untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada. Si Rudi menyangka kematian rekan-rekannya itu dilakukan oleh Hendarto yang merupakan suami dari Alisa, dan dia akan melakukan sesuatu terhadap Hendarto. Benar saja, ketika Hendarto mau bekerja menuju pelabuhan, dia dijegat dan dipepet banyak orang dengan pakai truk, forklift, motor, dan mobil. Sontak saja dia bingung, yang tiba-tiba orang-orang itu menghajarnya. Tetapi untung saja waktu dia sebelum jadi seorang nahkoda kapal, Hendarto pernah berguru silat di Cimande yang saat ini dia gunakan untuk mempertahankan diri menghadapi orang-orang begundal itu. Dikisahkan, dua orang anak buah Rudi sedang mendorong motor yang sedang mogok. Di saat itu, ada seorang wanita di depan rumah yang suruh mereka mampir. Salah seorang ikut masuk, yang satunya nunggu di motor karena dia takut wanita itu merupakan adalah sundel bolong. Dan benar yang ditakutkan oleh pria tersebut. Mereka berdua pun akhirnya dibunuh oleh arwah sundel bolong. Keesokan hari, mayat itu tertancap di papan nama kubur Alisa. Di saat prosesi pengambilan mayat itu, polisi pun menghubungi Hendarto, Pak Lurah, dan Pak Kiai, yang kemudian Pak Polisi menanyakan ke mereka, percaya atau tidak apakah arwah yang gentayangan bisa membunuh seseorang. Pak Lurah, Ya. percayakah Pak Lurah bahwa arwah seseorang bisa bangkit dan membalas dendam? Maaf, saya tidak bermaksud membicarakan istri saudara. Apakah begitu yang terjadi dengan Alisa? Kematian yang tidak wajar memang selalu mengundang misteri. Ya. Apalagi kalau karena membunuh diri. Ini adalah jalan yang tidak diridhoi oleh Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Buah bibir Alisa yang menjadi sundal bolong sampai pada rekan-rekannya di per-PSK-an yang didengar Mami dan membuat dia takut. Rudi pun sudah memutuskan bahwa kasus seperti ini harus dibawa ke jalur perdukunan, dan dia pun sudah ada tempat dukun yang akan dia datengin. Dan di saat Jeffrey ambil tas Mami di dalam mobil, dia dikagetkan dengan seseorang wanita yang memanggil namanya. Dan ini orangnya yang memanggil namanya Jeffrey. Sontak Jeffrey ketakutan dan terkencing-kencing, yang akhirnya dia pun terbunuh. Mami yang menunggu Jeffrey bawain tas ke kamarnya, malah yang datang Alisa, sang arwah gentayangan. Si Mami meminta maaf dan tolong ke dia. Tetapi Alisa dengan sekuat tenaga lempar Mami ke atas tiang listrik yang membuat tubuh Mami terbakar. Di kantor kepolisian, Pak Lurah, Hendarto, dan Pak Kiai sedang berdiskusi tentang kejadian-kejadian yang selama ini terjadi. Akhirnya, Rudi dan sang dukun datengin pemakaman yang di dalamnya ada makam Alisa. Tetapi di saat Hendarto mau keluar rumah, tiba-tiba Sinta hadir di hadapannya, yang langsung Hendarto ajak Sinta untuk berbincang-bincang banyak sambil makan kuaci di sebuah kafe. Hendarto pun to the point bilang bahwa kamu Sinta adalah Alisa. Apa yang terjadi? Sinta sontak mendapat suatu pertanda yang bilang Rudi akan merusak rumahnya. Dan Sinta pun langsung ngibrit pergi. Pak Polisi ternyata sama sedang ngopi di kafe itu. Yang melihat Hendarto keluar dan mau pulang, dia pun mau nebeng. Karena Pak Polisi langsung naik masuk mobil, Hendarto tancap gas. Yang gak taunya dia bukan mau pulang ke rumah, melainkan mau pergi ke kuburan istrinya. Bisa saya jawab, kecuali ini. Di tempat lain, Rudi dan sang dukun asik gak ada yang ganggu di kuburan Alisa karena yang punya rumah sedang keluar. Mereka pun mau adain prosesi pemusnahan arwah gentayangan dari Alisa, yang kemudian mereka ketahuan sama yang punya rumah. Bukan merasa malu dan pergi, malah galakan mereka mau tetap lanjutin acaranya di kuburan orang, yang membuat sundal bolong marah dan si dukun pun akhirnya terbunuh. Sekarang, terimalah ajalmu.
Setelah si dukun terbunuh, sundal bolong tangannya berubah jadi banyak yang mengejar para anak buah si dukun, dan tangan-tangan itu membunuh mereka. Tetapi tidak halnya dengan Rudi yang dipermainkan dulu oleh sundal bolong sebelum ia membunuhnya. Pas itu datang banyak orang, Hendarto, polisi, Pak Kiai, dan para warga. Alisa! Jangan, Alisa! Ayo, bilang pada suamiku dan bilang pada orang-orang itu. Jangan lakukan itu. Katakan manusia biadab. Bilang! Bilang siapa yang memperkosa aku dan siapa bikin aku jadi hamil. Aku telah menghancurkan kehidupanmu, Alisa. Memang aku yang salah. Ampuni aku. Dan film ini pun selesai. Coba sedari awal hukum ditegakkan secara adil, tak akan terjadi hal seperti Alisa yang menjadi sundal bolong. Terima kasih ya Cing untuk kamu-kamu yang nonton sampai habis filmnya. Sampai bertemu lagi di alur cerita film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun tak juga ku temui semilir angin berdesir menyapa wajah, walau hati terasa sepi, ku coba untuk selalu tersenyum. But